Saya memikirkan bahwa hari ini hari kiamat. Gila, merinding gua. Itu sekitar jam 2. Hanya bermodalkan senter, kita cari, teriaklah teman saya almarhum ini mungkin kaget langsung jatuh. Ya, langsung meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, kisah kali ini cukup jauh ya sob, di pulau sebelah. Nah, beliau ini menjadi saksi mata pada saat kejadian di tahun 2018. Nah, kejadian yang ada di Palu nih. Mungkin teman-teman udah masih ingat gak kejadian pada waktu itu? Itu ngeri banget sih kejadian. Dan kita udah berhasil buat menghadirkan salah satu narasumbernya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo. Siapa namanya nih Bang? Rahmat. Bang Rahmat. Ya. Bang Rahmat asli Palu atau asli mana nih? Asli Palu, Bang. Asli Palu? Iya. Oke. Dan di desa apa itu waktu itu Bang? Saya di Kelurahan Nunu. Mungkin di sini ada warga-warga dari Palu. Sapa-sapa nih Bang, pakai bahasa Palu asli nih. Iya, halo sampai subuh sararaku di mana berada. Oke. Dan kalau di Palu itu abang tuh apa tuh bahasa Tuaka. Palu? Tuaka. Iya. Oke, Tuaka Rahmat. Oke, Bang Rahmat ya. Terima kasih Bang Rahmat ya, nyempetin waktunya. Nah, ini ke Jakarta lagi jalan-jalan atau emang lagi refreshing nih? Lagi refreshing aja. Refreshing ya? Ya. Alhamdulillah Bang Rahmat nyempetin nih waktunya. Tuaka Rahmat nyempetin waktunya buat datang ke sini nih. Ya. Oke, siap. Tahan dulu Bang Rahmat ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Nah, yang nontonnya sambil rebahan di kamar, jangan lupa tuh lampunya dimatiin biar makin syahdu. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Oh. Sebelum gue podcast sama narasumber kali ini sob, gue mau minum kopi favorit gue dulu. Bener banget nih, Pikopi Gula Aren. Ayo sob, buruan seduh Pikopi Gula Aren ya, biar makin mantap nonton merinding syahdunya. Pikopi Gula Aren ini kopinya enak banget sob, dan juga cocok diminum di segala situasi. Karena hari ini cuaca lagi panas banget dan bikin mood gue berantakan. Kali ini gue bakal bikin es Pikopi Gula Aren. Cara bikinnya gampang banget nih sob. Langsung aja kita buat es Pikopi Gula Arennya. Seperti biasa kita buka dulu bungkusnya. Tuang kopinya ke dalam gelas. Terus tuang nih air panasnya secukupnya sob. Wangi Pikopi Gula Arennya mantep banget nih sob. Lanjut tambahin es batu secukupnya biar makin seger. Terakhir kita tambahin susu UHT-nya biar makin nikmat Pikopinya. Aduk lagi deh sampai Pikopi dan susu UHT-nya tercampur rata. Nah, udah jadi nih sob. Langsung aja kita minum Pikopi Gula Aren ya. Rasa manis dan gula arennya itu balance banget sob. Ditambahin susu UHT jadi makin nikmat rasanya. Karena lagi ada promo beli 2 gratis 1. Jadi langsung aja sob, beli Pikopi Gula Arennya di supermarket terdekat. Gue sangat merekomendasikan nih ke kalian buat borong Pikopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Abis minum Pikopi Gula Aren ini, gue langsung mood lagi nih buat podcast panas-panas gini. Langsung aja sob, kita gaskan merinding syahdu. Gimana nih Tuaka Rahmat nih kisah pengalaman waktu di sana nih? Oke Bang, terima kasih banyak. Sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih Bang ya. Sama-sama juga terima kasih juga nih Bang. Sebelum saya bercerita lebih dalam lagi, saya mengajak teman-teman semua untuk mendoakan para
almarhum, almarhumah, para korban. Walaupun bencana tahun udah berlalu, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah, amin. Para korban semua di sana ya Bang ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan gitu. Amin ya Allah. Amin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ayo, doa dimulai. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana nih Bang awalnya kisah pengalamannya nih? Awal kisah itu bermula pada tanggal 28 September 2018. Oke. Tepatnya itu di hari Jumat gitu. Sebelum fenomena gempa bumi itu ada beberapa tanda alam. Oke. Dan sebelum terjadi pun itu ada festival yang namanya Palu Nomoni. Kenapa ada festival Palu Nomoni? Itu ulang tahun Kota Palu. Di awal itu 28 September itu pagi sekitar jam 7 itu ada pembukaan festival Palu Nomoninya. Iya, iya. Itu banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong untuk menyaksikan festival tersebut gitu. Banyak para atlet, banyak para artis lokal, termasuk artis nasional ada gitu. Iya, iya. Kebetulan saya ini salah satu Indonesia Virtual Walkie Talkie atau Indo VWT mempunyai komunitas gitu. Kami bertuju itu walaupun beda lokasi rumah, kita kopdar bareng, kita bertemu sudah kayak akrab gitu. Iya. Sebelum kejadian pagi itu saya bersama teman-teman biasa nongkrong, santai, happy. Sekitar jam 11 siang. Karena waktu sholat Jumat ya, kami putuskan untuk berpisah gitu. Berpisah dalam artian untuk menunaikan sholat Jumat gitu. Kita berpisah, kita pulang ke rumah masing-masing. Ketika jam 1 siang itu, saya habis makan. Ngumpul dengan teman-teman. Di situ ada tanda alam. Pada jam 1 itu terjadi gempa, Bang. Akan tetapi gempa tersebut tidak terlalu keras gitu. Gempa tersebut tidak menghancurkan rumah gitu. Masih goyang-goyang aja ya? Masih gitu. Iya, iya. Kita merasakan dan kita berpikir itu hal biasa doang, Bang. Itu posisi Bang Rahmat lagi di mana pas gempa awal tuh? Lagi di rumah teman gitu, lagi pada ngumpul. Karena kita mau prepare untuk hadir jam 3 ke lokasi tempat Palu Nomoni. Kita berkumpul lah di jam 1 itu. Jam 3 sore terjadi lagi tanda alam yang kedua. Apa tuh? Gempa lagi. Oh, gempa lagi. Tapi tidak berkekuatan dahsyat, masih dalam tanda kutip ya, masih santai gitu kata. Iya, ya gempanya nggak terlalu besar lah. Nggak terlalu besar gitu. Kita prepare. Oke, kita langsung ke lokasi. Kita langsung ke lokasi, kita menyiapkan perlengkapan. Kebetulan teman-teman saya itu mau live streaming di acara Malam Puncak Palu Nomoni. Disiapin alat segala macam. Kebetulan firasat saya, kok saya disuruh balik, Bang? Oke. Itu firasat di hati tuh? Ya. Disuruh pulang ke rumah maksudnya? Disuruh pulang. Teringat orang tua terus. Terpaksa saya izin ke teman-teman bahwasanya saya harus balik ke rumah. Kita kan udah di lokasi. Jam 3 itu kita udah di lokasi. Kita merasakan gempa itu di lokasi. Di acara festival. Cuman kita mengira bahwa ini nggak akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Atau orang bilang gempa susulan nggak mungkin gitu. Karena gempa dari jam 1 mungkin ini gempa susulannya gitu. Kita santai, kita prepare. Jam 3:30 ada firasat buruk. Saya minta pamit ke teman-teman. Saya izin, saya harus balik karena mengingat orang tua saya gitu. Saya balik 3:30.
ketemu orang tua saya, pamit baik-baik, bahwasanya saya malam harus berangkat lagi gitu. Ketika jam 5 sore, itu terjadi lagi tanda alam yang ketiga. Gempa lagi tapi hujan rintik-rintik. Itu hampir setengah jam lah hujan. Saya lagi berbaring di kasur, teman saya nelpon. Di mana, Mangge? Saya ada di rumah. Jadi nggak ke Palu Nomoni? Jadi, tapi insya Allah sekitar habis maghrib atau isya. Akan tetapi teman saya ini nyuruh saya untuk datang kembali, untuk menjemput. Dikarenakan saya punya kendaraan, teman saya kagak ada, saya jemputlah kembali ke tempat itu. Bukan berarti saya nongkrong, bukan, mohon maaf. Saya niat untuk jemput gitu, jemput teman saya balik. Prepare, pakai helm segala macam, niatnya buat jemput doang gitu. Oke, saya jemput teman saya ke pantai, ke Festival Palu Nomoni, saya jemput. Pada saat di lokasi, firasat saya, kok saya disuruh balik lagi gitu. Entah bisikan apa ya, balik pulang. Niatnya mau nyantai sebatang dulu, nggak jadi. Saya langsung buru-buru sampaikan ke teman saya, ayo balik, dengan alasan bapak saya udah nyariin. Gitu. Kita prepare, teman saya prepare untuk balik, saya antar balik. Kita balik pulang ke rumah. Saya antar dia dulu, teman saya ke rumah, baru saya balik ke rumah gitu. Waktu itu sampai rumah jam berapa itu, Bang Rahmat ya? Kalau dari lokasi rumah saya ke tempat acara Palu Nomoni itu sekitar 20 menitan atau 25. Gitu. Kalau kadang anak muda ngebut kan, itu sekitar 15 menit nggak sampai gitu. Kalau kita nyantai bisa sampai 20 menit gitu. Nggak terlalu jauh gitu. Sampai saya di rumah itu sekitar jam 5 lebih lah. Saya sampai di rumah, standar motor, saya mandi. Selesai mandi, saya baring lagi di tempat tidur karena kok perasaan nggak enak gitu. Hawanya nggak enak. Sambil teleponan, itu sekitar 5:30, tambah lagi hawa yang nggak enak. Telepon sama siapa waktu itu? Sama teman. Sama teman. Kita teleponan biasa kan. Saya main walkie-talkie. Kalau di HP kan ada virtual walkie-talkie. Kita main di situ. Kita komunikasi, di mana bro? Ini malam jadi nggak? Jadi. Ketika tahrim masjid, siap-siap mau wudhu. Saya ambil air wudhu, mau sholat. Ketika Allahu Akbar, terjadilah gempa bumi. Berarti maghrib? Maghrib. Keluar, kita menyelamatin diri sambil ngerekam situasi. Akan tetapi itu durasinya rekaman saya nggak lama. Karena apa? Saya mengingat orang tua. Saya masuk lagi ke rumah untuk nyelamatin orang tua saya. Karena orang tua saya pada saat itu lagi menunaikan ibadah sholat maghrib. Saya masuk, tarik tangannya buru-buru. Karena saya memikirkan rumah bakal ambruk gitu. Saya selamatin bapak saya, tante saya selamatin bawa keluar bersama kakak saya. Karena kalau saya gambarin bang gini, ketika gempa, ini pohon listrik, dia kayak sujud, kayak ruku. Pohon atau listrik yang sujud? Tiang listrik, tiang listrik itu dia kayak ruku. Saya memikirkan bahwa hari ini hari kiamat. Oh, gila, merinding gua. Karena bertepatan di hari Jumat. Oh iya. Semua pada Allahu Akbar, pada sujud, karena mengira itu hari kiamat.
Nggak ada bintang, nggak ada bulan, itu gelap. Seakan-akan bahwa alam itu sedang marah. Pas itu saya selamatin orang tua dengan keluarga untuk dievakuasi lah bapak saya dan tante saya. Ibu waktu itu kemana? Kalau ibu udah meninggal. Oh, udah meninggal. Kita evakuasi ke tempat kakak saya, kakak sepupu gitu. Di area Tinggede. Agak jauh lah. Dalam artian masih bisa aman. Karena yang masyarakat yang lain teriak tsunami, tsunami. Pada saat evakuasi, saya selamatin dulu. Orang tua saya masuk mobil. Orang tua saya langsung dievakuasi ke tempat lebih aman. Saya ditinggalin. Karena memikirkan jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Kita evakuasi dulu orang tua. Kalau kita pribadi sudah ikhlas hari ini mati gitu. Maksudnya Bang Rahmat ini udah ikhlas gitu? Sudah ikhlas. Kita selamatin orang tua. Alhamdulillah udah dievakuasi lebih aman lah. Saya motret, saya jalan melihat rumah pada hancur. Orang-orang pada berlarian ke lapang yang lebih aman gitu. Semua pada sholat. Mohon maaf, saudara kita yang non-muslim juga ikut sholat. Ikut sholat? Iya, karena udah terbawa situasi bahwa hari itu kiamat. Itu durasi itu mau hampir semenit. Berhenti sejenak, itu sekitar 5 detik, gempa lagi. Berhenti sejenak sekitar 5 detik atau 10 detik, gempa lagi. Jadi kalau di dalam situasi tersebut, kita udah pasrah. Kalau hanya gempa sesaat, dia pas gempa dahsyat langsung berhenti, kita masih bisa evakuasi. Tapi ini lagi gempa memang betul-betul dahsyat, durasinya hanya berhenti sejenak, gempa lagi gitu Bang. Saya dan teman-teman ngumpul sholat maghrib, kita sholat. Saya calling teman-teman, di mana teman-teman alhamdulillah pas kejadian mereka pada balik. Ya udah, yang penting saya bilang kepada teman-teman, orang tua tolong dievakuasi orang tua kalian. Berarti waktu itu sinyal masih ada ya? Kalau signal udah nggak ada, kita pakai walkie-talkie. Oh, komunikasinya itu. Komunikasi itu. Oke. Signal nggak ada, baterai HP udah lowbat. Kita komunikasi memakai HT. Di mana keberadaan? Tolong merapat ke sini, ke kediaman saya di lapang. Saya tunggu. Setelah selesai sholat, teman-teman udah pada ada. Ada kejadian di luar nalar. Pas itu ada orang tua, dekat rumah saya kan ada panti asuhan. Oke. Dia teriak, "Woi, itu Balaroa tenggelam." Balaroa itu apa? Itu seperti nama kelurahan. Balaroa tenggelam, likuifaksi, tanahnya kebuka, bangunannya masuk ke dalam. Kami menganggap, mungkin ini cerita bohong. Karena antar jarak ke area likuifaksi itu nggak terlalu jauh, cuman masa gitu. Likuifaksi itu tanah yang bergerak ya? Iya. Seperti ombak gitu ya, jalan gitu ya? Likuifaksi itu ibarat tsunami. Kalau tsunami kan air. Tapi dia berupa kayak gumpulan tanah yang jalan. Oke, ya kayak ombak jalan. Kayak gitu ombak, kayak ibarat tanah longsor gitu. Iya. Cuman kalau likuifaksi ini kan berbeda. Dia tanahnya membuka, apa yang di atasnya dia serap. Selesai itu kita nggak percaya omongan si bapak ini. Masa sih likuifaksi? Kita melihat asap tebal Bang. Teman-teman pada ngajak, yuk kita ke tempat asap itu, apa yang sebenarnya yang terjadi gitu. Penasaran, namanya kita anak muda ya. Masih penasaran, kita jalan. Kebetulan orang tua saya sudah aman, jadi udah lega lah. Saya bisa kemana aja. Kita jalan pakai motor itu bertujuh. Satu motor 7 orang? Enggak. Bertujuh itu ada 3 motor. Iya. Berboncengan. Oke. Kita jalan arah Pasar Impres. Menelusuri itu asap tebal. Sejauh 500 meter itu terlihat api.
kan situasi lampu padam, listrik padam. Kalau kebakaran pasti terang. Dari kejauhan itu udah kelihatan terang. Berarti ada kebakarannya di situ. Situasi. Kita masuk perempatan pasar, lanjut lagi, lampu merah, kita diberhentiin, nggak boleh masuk ke dalam. Tambah penasaran lah. Kami belok ke kanan, simpan motor, jaraknya itu agak lumayan jauh lah, 500 meter dari situ. Kita jalan, apa yang sebenarnya terjadi? Pas sampai di Perumnas Baloroa, kami bertujuh nge-freeze. Oke, kenapa? Terdiam, membisu, sambil air mata keluar. Baru kali ini kami melihat likuifaksi yang sangat dahsyat. Betul yang terjadi yang diomongin sama orang tua itu. Itu jalan itu. Ibarat gini, ini Perumnas, rumah berbentuk kotak. Oke. Itu rumah itu kayak dihambur. Nah ini tanahnya itu arahnya dari perbukitan kah atau emang rata? Tiba-tiba dia keluar. Kalau area tersebut dia kayak perbukitan. Oke. Perbukitan dari atas sampai ke bawah memang kayak agak longsor gitu. Oh, berarti tanahnya dari atas tuh. Dari atas turun ke bawah. Jadi rumah itu kayak bertingkat, rumah A, B, C, D. Jadi dari likuifaksi nyapu ke atas habis. Jadi rumah yang bawah itu tertimbun-timbun. Kita nge-freeze sejenak melihat situasi mana kebakaran, Bang. Mana anak-anak yang minta tolong. Kita bingung, Bang. Harus mau buat apa? Dalam artian kita mau nolong, cuman dalam keadaan gelap gulita, kemudian masih gempa. Ada sebuah bangunan itu atapnya itu terbuat dari baja ringan, tapi dia besi. Itu dia ambruk ke bawah, menimpa seorang anak-anak. Anak-anak itu minta tolong, itu usianya kalau tidak salah ya, usianya itu sekitar 7-8 tahun. Dia minta tolong. Kita kalau dari depan kan kedengaran, tapi di dalam itu gelap. Kita senter anak-anak, Bang. Cewek atau cowok tuh? Itu cowok. Tapi posisinya kegencet atau masih normal? Kegencet. Minta tolong, kita bingung mau pakai apa, sedangkan ini besi. Kita pasrah, dalam artian kita berdoa aja dulu. Kita maju beberapa langkah, ada lagi yang minta tolong. Minta tolong, kita cuman bilang gini, simpan suara, besok pagi ada tim evakuasi. Abang bilang begitu? Semua pada ngomong gitu. Karena pada saat itu kita nggak mungkin untuk evakuasi. Iya sih. Mana kebakaran, mana kita nggak tahu letak korban di mana, gelap gulita, mana masih gempa, Bang. Gempanya memang nggak terlalu keras seperti yang pertama, dahsyat seperti pertama, tapi gempa ini kita masih trauma. Jadi kita nge-freeze sejenak, itu ada beberapa menit, baru bisa sadar. Teman saya nangis, mencari adiknya gitu. Saya termenung, saya jalan, lewat di atap-atap genteng. Karena ini ibarat rumah, di atas rumah itu rumah bangunan yang ambruk. Jadi kita bisa lewat atap rumah, seperti aspal, kita injak, ada yang minta tolong lagi ke bawah. Jadi kita bingung, kita mau bongkar atapnya juga sementara gempa. Kita nggak tahu lokasi si korban ini memang masih hidup. Kebanyakan masih hidup, cuman letak posisinya itu nggak tahu. Kita di Perumnas Baloroa itu adalah 5 jam lebih di situ. Teman saya ini calling yang selamat di Pantai Talise. Hati saya langsung memanggil, "Bro, di mana?" Langsung saya jawab, "Kenapa?" "Pantai Talise tsunami." Terus? Di situ tambah bingung. Situasinya ini kita melihat langsung
likuifaksi, masih ada gempa, mana ditambah lagi tsunami. Makin bingung. Dalam artian apa sebab sampai bisa terjadi begini gitu. Ya udah, teman-teman, kita ke pantai aja. Pada saat itu kita masih dilarang masuk ke dalam. Katanya air masih belum surut. Itu yang di pantai itu tsunami-nya gede, Bang? Kalau digambarin teman saya gede. Oke. Itu kalau bangunan 2 meter itu sampai. Oh, 2 meter ya. Tinggi banget ya. Iya, itu mau hampir 2 meter. Itu kan kalau jembatan kan tingginya itu kan 2 meter berapa itu? Lebih. Kan pas jembatan itu airnya itu, yang korban selamat ada di atas jembatan itu, tapi bukan di pas jembatannya itu, di ujung jalan jembatan. Yang saksi mata juga yang selamat beberapa orang itu mengatakan air sampai situ, tapi nggak ke atasnya mereka gitu. Oke, oke. Saya memikirkan, mungkin kalau memang tsunami, kalau saya ini orang awam ya, kalau tsunami kenapa nggak sampai ke rumah saya, dekat. Ada yang mengatakan Teluk nggak bisa tsunami. Oke. Kan kita percaya demikian. Pas sampai di lokasi, teman saya ngabarin, "Bro, di mana?" Saya sudah di pantai, cuman nggak dikasih masuk. Ya udah lewat samping, lewat TVRI. Kita muter. Kebetulan orang pada rame, pada ini kan. Pas simpen motor memang masih air lah. Cuman nggak tahu apakah airnya masih dalam atau enggak. Itu kita tunggu dulu sampai sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam kebetulan air surut, kalau nggak salah itu jam 2 malam air sudah surut. Kita coba, bismillah, kita jalan. Pas di depan TVRI, saya nge-freeze lagi. Dulu yang saya bayangkan jembatan, jalan masih bagus. Saya masuk udah nggak ada apa-apa. Hancur semua. Hancur. Jalan itu hanya bisa dipakai semobil doang. Sampingnya udah air laut. Jadi saya menggambarkan bahwa tsunami itu dahsyat. Itu ada video amatir yang saya tonton itu sesudah tsunami, saya lihat, oh ini betul. Kata teman saya demikian, oh betul. Gitu. Itu kebetulan di Grand Mall yang di pinggir pantai. Sesudah saya nge-freeze membayangkan itu, saya ditepuk pundak sama teman saya. Jangan melamun. Saya bilang gini, ini baru kejadian yang kita alami. Langsung kami berpencar. Berpencar dalam artian yang mana masih selamat bisa ditolong, kita tolong. Itu sekitar jam 2 pagi. Hanya bermodalkan senter, kita cari, kita evakuasi yang selamat gitu. Pada waktu itu tim SAR udah nyampe, Bang? Belum ada tim SAR, soalnya kan pas malam kejadian gitu. Oke, belum ada ya? Belum ada. Iya, iya. Makanya saya teman-teman, kita rembukan, besok jam 7 kita balik lagi. Karena pertama waktu tidak memungkinkan, kedua peralatan, ketiga tenaga. Pasti kita udah habis tenaga, peralatan tidak memadai, kita balik pulang itu sekitar jam 3 pagi. Oke. Nah, ini rumahnya Bang Rahmat sendiri terdampak, hancur atau normal aja? Alhamdulillah kalau rumah saya pribadi itu tidak hancur gitu. Oh, alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Semua sekitar selamat. Pas saya sampai rumah itu udah sekitar jam 3 pagi, saya tidur istirahat. Jam 6 kita prepare. Jam 6 pagi nih. Jam 6 pagi. Apa yang harus dibutuhkan? Apa yang harus dibeli? Disediain. Kita jam 7 ke lokasi dan teman-teman melihat udah banyak ribuan juga relawan yang berdatangan. Nyampe ke lokasi di mana tempat
Palunomoni, Balaroa, yang likuifaksi, Petobo, Jono Oge. Alhamdulillah relawan udah pada ada. Sebelum itu Bang, di Jono Oge itu teman kita non-muslim, saudara kita, itu lagi mengadakan kegiatan sekolah di gereja. Oke. Gitu. Saksi mata, ada juga orang tua, dia mengantarin anaknya untuk ngaji. Ketika sampai masjid, dia antar anaknya, dia balik, nggak terlalu jauh, dia tengok ke belakang, hilang. Anaknya hilang. Anaknya hilang. Kemana? Wallahualam. Entah ditelan bumi, hancur atau gimana. Nggak ketemu. Enggak. Jasadnya maksudnya kalau emang dia meninggal? Kalau itu kurang tahu, itu hanya berita dari teman yang sampaikan gitu. Itu berita ya. Ada juga teman memberikan video itu, kurang tahu sih yang video amatir itu yang orang yang di atap seng itu apakah masih hidup atau enggak ya. Soalnya dari berita-berita ya kita meninggal, kurang tahu, wallahu alam gitu. Oke, paginya kita evakuasi. Kita melihat relawan udah pada berdatangan, kita membantu. Ada yang memakai ambulans, ayo kita angkut jenazah, kita masukin dalam ambulans. Jadi satu ambulans itu diisi oleh 5 jenazah gitu. Saking banyaknya. Termaksud adik-adik kita yang memakai baju adat. Oh, jadi korban juga. Jadi korban juga. Wah, gila, ngeri banget ya. Saudara-saudara kita juga yang atlet para layang kena korban juga. Karena lagi ada acara di situ ya. Kalau atlet para layang itu di Hotel Roa-Roa. Oke, ini ada yang baju-baju adat? Itu baju-baju adat adik-adik itu mau pentas seni malam puncaknya gitu. Iya. Untuk persembahan, untuk hiburan masyarakat gitu. Mereka pakai baju adat, ada yang bilang mau penampilan tapi nggak bisa diselamatin. Soalnya gini Bang, Palunomoni itu kan dari Teluk ke Teluk. Palu itu kan dia kayak letter U. Letter U. Itu dia diapit oleh Kabupaten Donggala. Di belakangnya Sigi. Ya. Jadi dari ujung Teluk itu panggung. Panggung untuk pesta rakyat. Kenapa banyak panggung? Karena HUT, Kota Palu. Tapi pusat panggung utama itu ada di Pantai Talise atau Patung Kuda samping jembatan. Pas jenazah diangkut, saya nggak ikut. Saya menetap di lokasi. Karena silih berganti mobil datang, bukan hanya satu. Datang satu, angkut. Datang lagi satu mobil, angkut gitu. Itu pada waktu itu jenazah banyak ditemukan ketiban bangunan atau emang lagi terkapar di jalan? Kalau situasi pertama itu kita evakuasi di area pantai. Oh, pada geretakan gitu jenazah. Oke. Kalau yang tertimbun bangunan itu kita evakuasi di hari ketiga. Oh, berarti yang diutamain yang kelihatan dulu tuh. Yang kelihatan dulu. Mungkin ada relawan lain di area Jono Oge, Petobo, di Perumnas, mungkin banyak di situ. Cuman kalau kami bertujuh itu fokusnya di area itu dulu. Udah selesai kita evakuasi itu sampai jam 5 sore Bang. Kita evakuasi. Alhamdulillah kita saling tolong menolong gitu. Sampai jam, kalau tidak salah ya, itu jam 6 sore saya minta balik karena udah stamina udah nggak ini. Ya, udah mulai lelah lah. Udah lelah gitu. Iya. Saya izin, saya pamit dulu. Saya mau ganti baju, alasan ganti baju lah. Saya ganti baju, saya balik pulang. Kebetulan orang tua saya udah nunggu. Itu orang tua saya itu ketika saya tidak ada di rumah pasti dicari. Saya tenangin dulu orang tua saya, dia sudah tenang baru saya bisa kembali lagi gitu. Itu pas di hari kedua itu sinyal masih belum ada?
Belum ada. Ada sinyal itu 3G. Oh, 3G. Iya, iya. Di hari kedua, kita kan lagi evakuasi, kita beranjak lagi. Kita beranjak lagi ke area pantai yang ujung. Kita mencari jembatan kan, jembatan Penuh Lele kan di ujung. Gitu. Di ujung jembatan sana, kita muter. Kita lihat lagi, kita melihat itu masjid terapung. Oh, masjid ngambang maksudnya? Ya udah di tengah laut gitu. Maksudnya bangunannya Memang ada tengah laut? Memang bangunan masjid itu pas di laut sih, tapi nggak terlalu dalam. Tapi pas kejadian itu air laut udah menutupi. Kita jalan di hari kedua, kita evakuasi. Ya, alhamdulillah kita bantu segala macam. Ya kembali lagi sampai jam 6 sore gitu. Kita evakuasi yang mana perlu dievakuasi karena kita banyak kan, sudah bergabung dengan relawan lain. Kita evakuasi dengan teman-teman. Ya udah kita ke arah Jonoge atau Petobo. Ya. Pertama nggak percaya juga likuifaksi di situ karena nggak melihat langsung. Pas kita mau nyampe di area Petobo, itu sekitar jam 5 sore, itu kan selesai dari pinggir pantai tadi Bang ya. Dari jam 7 sampai jam 5 evakuasi. Balik, tapi belum pulang, tapi jalan dulu. Kita jalan menuju area Petobo, saya nge-freeze gaya nggak bisa gerak sama sekali. Kejadian yang ada di Balaroa terjadi di Petobo. Banyak yang hancur rumahnya, banyak yang ada yang bilang tenggelam, ditelan bumi. Saya berdiri, kan itu daratan tinggi, saya berdiri melihat situasi bangunan. Saya sambil keluar air mata, sedih, melihat kampung saya gitu. Ditimpa musibah yang sangat dahsyat gitu. Saya nge-freeze sejenak, pas azan maghrib, saya sholat, saya mohon ampun, saya balik. Jam 7 malam, itu Bang, kita ngumpul di base camp. Itu banyak, masih pengungsi masih banyak di situ, masyarakat pada ngumpul. Cuman base campnya relawan kan agak maju dikit. Kita ngumpul di situ. Pada saat itu teman saya kan gabut jam 10 malam. Teman saya gabut, dia ngajak kami berenam untuk melihat situasi kondisi di area Perumnas Balaroa. Kita jalan lah, nggak sampai 500 meter, itu kami bertuju melihat ibu-ibu. Kami beranggapan, ini ibu siapa? Kok tengah malam gitu. Kami panggil, Bu, mau kemana? Gak nyaut. Kami panggil lagi, Bu, sambil kita, maksudnya samperin. Ketika kita samperin, dia makin jauh. Kita samperin dari tempat kami ngumpul itu kan 500 meter. Ketika pas 500 meter, teman saya teriak. Kami kaget karena bukan berbarengan kita maju, kayak berurutan gitu. Saya di depan, ya teman saya yang teriak ini di belakang gitu. Teman saya teriak, kami noleh, kami berbalik belakang. Kenapa teriak? Senter ke kaki saya. Pas disorot ke bawah, kami terkejut. Teman saya itu nginjak tangan. Kami nge-freeze sejenak, berapa detik, kita evakuasi lah. Itu korbannya itu seorang ibu-ibu. Kita evakuasi karena tidak terlalu berat. Kita evakuasi masih bisa lah 7 orang itu ngangkut lah, atau ibarat bisa angkat itu bebatuan. Kita angkat, ketika kita angkat, betapa kagetnya kita melihat wajah itu sama hampir persis yang kami lihat dari awal. Saya langsung memikirkan bahwasanya apa yang kami lihat itu dia mau berbicara bahwasanya tolong ada jasad. Itu wallahu alam gitu ya.
Kami melihat langsung bahwa tujuh orang ini melihat langsung sosok ibu. Kami kan ibarat tidak terlalu peduli entah itu apa, tapi kan kita mengira itu ibu-ibu. Kok ibu-ibu di tempat likuifaksi jam segini? Mungkin kalau ibu-ibu kadang itu pagi ya, pagi sampai sore nyari keluarganya. Ini kok ibu-ibu sekitar jam 10 malam mau jam 11 ngapain? Sedangkan itu dalam keadaan gempa, masih dalam keadaan gempa. Betapa kagetnya kita melihat wajah ibu itu hampir persis sama yang kami lihat gitu dari awal. Akhirnya kita bantu, teman saya suruh evakuasi, bawa ke rumah sakit gitu. Habis itu kami balik lah, karena perasaan sudah nggak enak, sudah nggak karu-karuan. Kita baliklah ke base camp, ke posko kan, ke posko, ke tempat kita ngumpul gitu. Kita ngumpul, itu sekitar jam 12 lewat, itu masih gempa bang ya, masih gempa, dalam keadaan gempa. Teman saya itu mendengar rintihan suara. Jadi ada suara itu minta tolong. Rintihan suara anak-anak, rintihan suara ibu-ibu, termasuk rintihan suara kayak laki-laki yang sedang sakratul maut. Tapi bukan saya yang mendengar. Yang anehnya itu bukan kami berdua. Kan itu ada 7 orang. 7 orang pada ngumpul. 2 orang ini tidak mendengar. 5 ini yang mendengar. Jadi saya spekulasi gini, mungkin halusinasi, capek. Karena untuk menenangkan suasana, jangan sampai takut, jangan sampai mereka memikirkan hal yang tidak-tidak. Saya langsung ngomong itu halusinasi kalian aja, karena capek mungkin atau pengaruh apa. Saya sempat debat lah di situ, tapi nggak berapa lama mereka percaya itu halusinasi ya. Itu sekitar jam 2 pagi, mau jam setengah 3-an pagi ya, itu kita beranjak balik karena kita memikirkan keluarga gitu. Saya sampainya di rumah, saya istirahat, ya kembali juga. Dari awal nggak tenang karena di situ masih ada gempa. Masih lampu padam gitu ya. Kita janjian untuk di hari ketiga. Teman saya ini punya firasat buruk. Termaksud kami gitu ya. Bahwa kami akan kehilangan sosok teman gitu di hari ketiga. Karena sebelum kejadian, banyak firasat bahwa beliau ini udah nggak lama lagi. Termasuk dia berpesan tolong titip adik saya, anak saya. Kalau saya udah nggak ada, titip tolong dimasukin dalam pondok pesantren. Di hari Minggu itu mukanya ceria, sama kayak kemarin, cuman ini lebih ceria lagi untuk membantu para korban. Kita kan udah di area Jonoge. Kita bantu dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Sebelum itu kita ngumpul dulu jam 7 malam gitu ya. Kita kumpul di rumah beliau. Beliau juga menyiapkan, walaupun kalau digambarin itu rumahnya itu sederhana. Mana padam lampu, mana ya sama kayak rumah saya juga, sama kayak rumah yang lain. Cuman beliau ini masih menyiapkan makanan buat kita gitu. Menyiapkan makanan, hidangan, segala macam, snack, rokok, segala macam dia sediain. Dia langsung ngomong gini, kita ke pantai yuk jam 11 malam. Tumben ngajak ke pantai jam 11 malam. Dalam hati saya, kok teman saya ini ngajak ke pantai jam 11 malam, gak biasa. Biasanya itu kan sekitar jam 7 atau jam 8. Tapi firasat saya ini, mungkin firasat yang halusinasi lah. Nggak terlalu cenderung ke hal-hal yang mustahil lah ya. Kami turutin lah berenam.
Kita turutinlah kemauan beliau. Sesampainya di pantai, ini sesudah makan di rumahnya ya, kita beranjak dari rumahnya itu ke pantai gitu. Kebetulan di pantai juga masih agak rame, masih banyak relawan juga. Kita sampai di situ, nggak jauh beberapa meter, ya kita kan berpencar, ibarat masih dalam mencari. Kan kami bertujuh, almarhum dengan teman saya. Itu saya bertiga, ada yang lain, yang satunya berdua. Dia fokus di area jembatan. Kami fokus itu di area TVRI, tapi nggak terlalu jauh supaya bisa komunikasi, masih bisa teriak, "Wey," masih bisa kedengaran. Gak lama itu ada setengah jam dari penelusuran, teriaklah teman. Mungkin apa yang terjadi, teman saya almarhum ini mungkin kaget langsung jatuh. Ya langsung meninggal, langsung dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Memang namanya ajal ya. Pada saat itu nggak tahu apa yang mereka lihat. Kita bantu evakuasi, langsung kita bawa ke rumah sakit gitu. Itu kita kehilangan sosok teman, di mana teman itu yang bisa menganggap kita saudara gitu. Ini teman udah lama jadi anak priker gitu. Besoknya di hari keempat itu kita tidak evakuasi karena kita lagi kehilangan sosok teman. Teman-teman pada bilang ke saya nggak mau evakuasi dulu, mungkin masih pikiran terbayang-bayang. Ya saya masih bisa bantulah. Saya kan orangnya masa bodoh, maksudnya namanya maksudnya udah meninggal lah, udah tenang dia mah, kita hanya bantu doa gitu. Saya tetap evakuasi bersama relawan dari Lazismu, bantu-bantu, dan juga saya bersama teman saya juga yang satu itu yang dekat rumah itu untuk mencari adiknya. Adiknya kan ditemukan udah nggak bernyawa gitu. Dia dikebumikan di pekuburan massal. Saya itu lagi bersama teman-teman itu di rumah sakit Bayangkara. Kebetulan rumah sakit itu pada full jenazah. Nggak ada rumah sakit yang nggak full jenazah pada saat itu. Semua pada full. Karena ada yang belum berdatangan keluarga, ada yang keluarganya udah pasrah. Jadi dikuburkan secara massal gitu. Di hari keempat itu kita evakuasi. Maksudnya saya bergabung dengan tim Lazismu, Muhammadiyah. Kita jalan kemana aja, saya bantu dengan tenaga. Kebetulan adik teman saya juga ini mau dikebumikan, saya bantu juga. Untuk jenazahnya udah ditemukan, itu adik teman saya itu perempuan. Itu meninggal bersama anaknya, kedua anaknya. Suaminya itu selamat, cuman si adiknya itu nggak selamat gitu. Dikebumikanlah dengan keluarga mereka kan. Saya fokus ke tempat lain gitu untuk membantu sanak saudara, membangun rumah, membangun dapur umum. Ya banyak sih Bang gitu. Jadi sedihnya itu luar biasa. Ya kalau diingat-ingat kembali itu air mata kadang pengen nangis gitu. Dan tidak mau lagi kejadian untuk kedua kali. Di hari kelima ya sama, masih dengan evakuasi, masih banyak relawan dengan tim SAR, alat berat segala macam, menemukan banyak para korban yang dari Jonoge, Petobo, Perumnas itu sudah dievakuasi dengan alat berat segala macam, ditemukan. Ada yang masih belum ditemukan, itu kan kalau dalam batas pencarian itu tim SAR itu dikasih waktu itu 3 minggu. Dalam ketentuan kalau lebih dari 3 minggu dihentikan gitu pencarian. Entah sudah waktunya, maksudnya sudah selesai,
mau jadikan kuburan massal, di situ dijadikan kuburan massal. Pas kejadian itu nggak ada pengaruhnya sudah, orang kaya atau orang miskin sama rata. Kejadian itu membuat hati pilu, kadang membuat masih teringat sama almarhum, tante, saudara. Ya begitulah kita kembali Sang Maha Pencipta gitu. Kita teringat di situ udah pasrah, udah mau mati karena di hari itu di hari Jumat gitu. Di hari ke-6 itu saya dapat info dari teman. Dia curhat ke saya, tapi melalui telepon dia ngomong gini, ke rumah dulu bentar, ada sesuatu. Saya prepare langsung ke rumahnya. Di hari ke-6 itu dia ngomong ke saya melihat penampakan sosok gini, sosok ibu yang pertama kali kita evakuasi gitu. Dia mengucapkan 2 kalimat, terima kasih. Langsung hilang. Saya langsung ngomong ke teman saya, ya udah kita doain. Kita doain, mungkin itu jin Qorin yang menyerupai beliau untuk berterima kasih dan kita harus mendoakan gitu. Ada lagi kata teman saya, bukan cuman dia, banyak suara tangisan sampai dia melihat sosok anak-anak. Saya bilang, mohon maaf sekali lagi, itu bukan arwah gentayangan, tapi itu jin yang menyerupai. Mungkin mereka butuh doa dari kita. Makanya saya dan teman berenam, ya kami sisa berenam. Kami berenam itu kita mendoakan. Di hari ke-15 kita ngumpul dengan teman-teman. Ada teman satu ini semprol bicaranya lah. Kemarin saya lihat begini, gini. Tenang, saya tenangin kan. Ente lihat apa dulu gitu. Saya melihat pas di area likuifaksi kemarin ada ibu-ibu katanya gitu menggendong anaknya. Pas disamperin sama beliau itu, alangkah terkejutnya dia melihat wajahnya itu berdarah. Dia bilang itu sekitar jam 3 pagi gitu. Dia ngomong gitu kan. Saya kembali lagi saya bilang itu bukan arwah gentayangan, akan tetapi jin Qorin. Coba doain. Mungkin beliaunya minta doa gitu ya, minta doa. Makanya langsung didoain lah di situ. Teman saya pada saat melihat itu besoknya langsung sakit, Bang. Dia langsung sakit itu demam 3 hari. Dia ngomong cerita gitu ke saya. Cuman kan saya nggak ambil pusing sebenarnya mah. Saya cuman menenangkan teman saya agar pemikirannya nggak kemana-mana. Jangan sampai ada timbul fitnah lagi. Saya cuman ngomong gini, bahwa itu jin Qorin, tolong didoain. Kalau dia kan sempral orangnya kan, jadi ngomong sana ngomong sini nanti ujung-ujungnya gak karu-karuan. Makanya kita luruskan dari awal bahwasanya itu jin yang sama seperti yang kita lihat dari awal, itu minta bantuan. Dia berterima kasih juga melalui mimpi. Ya, itu petanda bahwa dia minta tolong doain. Minta tolong temuin jasadnya. Ketika udah didapat jasadnya kita doain. Saya ngomong gitu. Ketika udah selesai dia datang ke mimpi, dia ngucapin terima kasih. Sama kejadian dari awal gitu. Teman saya itu 3 hari sakit demam. 3 hari dia sakit itu demam. Disembuhin itu bukan dokter, tapi kalau orang bilang sana sando, orang pintar gitu. Mungkin kata tanda kutip keteguran, mohon maaf, atau ada yang nempel, kita kan kurang tahu ya Bang ya. Cuman saya pasrahin, saya doain teman saya bisa pulih cepat gitu. Kalau yang lainnya mungkin teman-teman relawan lain juga pernah melihat
ya mendengar secara langsung. Kan saya di relawan Muhammadiyah ya, di Lazismu. Dengan orang Jawa itu dia ngomong ke saya, "Kang, orang asli sini." Ya gitu, saya orang asli sini. Cerita sampai akrab lah. Dia itu sopir kan, sambil ngomong gini, "Kemarin saya lewat di area pinggir pantai. Kok ada anak-anak gitu. Banyak anak-anak yang memakai baju busana adat." Saya langsung nge-freeze, bukan ngebayangin apa yang dia lihat ya Bang ya. Saya memikirkan adik-adik keluarga saya yang tidak bisa diselamatin gitu. Kan dia ngomongnya, saya melihat anak-anak yang memakai baju adat. Di mana saya ngomong gitu, Mas? Di mana? Di area pantai gitu. Itu sekitar jam berapa? Sama seperti jam 3-an gitu. Mereka ngapain? Pas disorot, itu di cahayaan lampu, disorot pakai cahaya lampu itu nggak ada. Pas lampu dimatiin, ada. Nah, saya bilang itu mungkin bertanda ya minta doa gitu. Sama si Mas yang lewat, tolong doain mereka agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Nggak usah takut gitu. Gitu aja Bang yang bisa saya sampaikan. Nah nih Bang, setelah kejadian itu Bang ya, nah Bang Rahmat sama keluarga apa ya tuh yang Abang lakukan? Apakah tetap usaha di sana kah? Terus ekonomi di sana gimana pada waktu itu Bang? Pada waktu selesai gempa bumi, itu kan ada beberapa keluarga saya itu udah merantau ke Jawa. Udah pada merantau ya. Pada ngikut pesawat Hercules pada waktu itu. Jadi ada sebagian keluarga saya juga dengan bapak saya itu masih menetap lah. Itu pesawat Hercules itu dari pemerintah tuh atau dari gimana? pemerintah langsung. Karena pesawat lokal kan belum bisa masuk pas gempa itu. Kebetulan pesawat Hercules itu kan menerbangkan yang orang asli Palu yang pengen mengungsi lebih aman lagi gitu. Karena takut ada susulan apa lagi gitu ya. Gitu. Iya. Terus kalau untuk ekonomi di sana gimana Bang? Di daerah Abang terutama. Kalau pemulihan itu sebulan, alhamdulillah. Kalau listrik itu sekitar 2 mingguan baru bisa nyala kembali. Kalau sinyal normalnya? Kalau sinyal itu mulai seminggu juga. Seminggu ya. Sudah mulai ada lah. Iya. Mulai soalnya gempa itu berakhir maksudnya udah nggak ada gempa lagi itu di minggu ketiga. Karena di minggu kedua itu masih gempa tapi durasinya nggak lama, jedanya pun agak lama. Kalau kemarin kan jedanya hitungan per detik atau per menit, ini sekarang bisa sampai 2 jam baru gempa lagi gitu. Oke. Dan terus kalau untuk jiwa apa ya, mental ya pada waktu itu ya. Setelah ngelihat keadaan seperti itu, ya mungkin teman-teman udah paham lah apa yang dirasakan Bang Rahmat. Tapi kan saya pengen nanya langsung nih, apa yang ada terbenak di pikiran Abang tuh? Masalah mental, terus masalah trauma atau apa yang ada di pikiran pada waktu itu? Alhamdulillah mental saya bisa kembali lagi karena saya memikirkan satu hal yang pesan bapak saya. Apa tuh? Hidup itu hanya sementara. Jadi nggak usah takut, apapun yang dihadapi pasti akan ada panggilannya. Gitu. Oke. Ya semua manusia pasti mati lah ya. Manusia ya semuanya pasti mati. Semua. Ya, jadi nggak usah takut hidup di dunia, apapun yang terjadi hadapi, senyum, bawa senyum, happy gitu aja. Gak usah trauma gitu. Kalau trauma mendalam, batin yang kena gitu. Terus kan banyak para relawan tuh ya Bang ya. Terus dari pemerintah daerah pun pasti ada gitu ya. Misalnya kayak Tim SAR, Basarnas dan yang lain-lain lah ya. Pada waktu itu pernah gak Bang di TKP nanya-nanya ketika Tim SAR atau relawan sedang evakuasi dapat gangguan gaib gitu
ngomong-ngomong gibahin misteri lah pada waktu itu. Kalau tim SAR dari pemerintah kan saya nggak terlalu akrab ya. Oke. Cuman kita akrabnya di tim SAR 1 gitu kan. Itu ribuan tim SAR kan. Banyak Tim banget SAR. Ada tim SAR dari Nahdlatul Ulama, ada tim SAR dari FPI, ada tim SAR dari Muhammadiyah, PKS. Ya, kalau saya pribadi kemarin itu bergabung di Lazismu, yaitu relawan tim SAR dari Muhammadiyah gitu. Ya, kebetulan curhat, ada salah satu tim SAR itu melihat penampakan gitu. Cuman saya garis bawahi itu bukan penampakan, Oke. tapi jin horin yang menyerupai. Agar kenapa saya ngomong gitu, jangan sampai nanti terbawa image ada ruh gentayangan. Mending saya langsung meluruskan kepada beliau itu bukan ruh, Iya. tapi jin horin yang minta tolong, minta bantuan untuk mendoakan gitu. Semoga mereka tenang. Orang kalau udah meninggal ya arwahnya udah di sana. Udah Jin aman Hori dan gitu. nyerupain ya. Ya, Oke. Dan wah gitu gila banget sih kalau inget kejadian itu. Ya kita ngeliat di berita aja udah kayak porak-poranda ya Bang ya. iya. Apalagi abangnya yang di TKP gitu kan. Nah, sebelum kejadian nih Bang, mungkin kan gempa pertama kan skala liternya nggak terlalu besar gitu ya, karena belum sampai hancur bangunan ya. Itu dari pemerintah daerah itu atau warga sekitar ada pemberitahuan nggak Bang? Misalkan, awas gempa, ngungsi. Apa cuman udah masing-masing di rumah aja pada waktu itu? Kalau pas musibah yang dahsyat itu di jam 6 sore, pas azan berkumandang, itu nggak ada sih pemberitahuan. Karena Normal aja gitu. normal. Karena begini, ketika tanda alam yang ketiga itu udah terjadi, itu nggak ada. Mungkin ada peringatannya, tsunami. Di situ kan nggak ada peringatan tsunami, cuman gempa doang gitu ya. Mungkin waspadalah ada gempa susulan. Cuman kalau dari segi pas gempa mau tsunami itu kata teman saya di situ ada bunyi sirine. Oh, ada sirine. Ada Sempat ada. sirine kencang ya. Sirine itu memang betul-betul tsunami gitu. Cuman dari atas gedung yang menyaksikan itu memang air laut langsung menyapu gitu. Nyapu apa maksudnya naik ke darat pertama, kedua dia hembus lagi, baru yang kedua kalinya yang dahsyat gitu, yang ada di video amatir gitu. Iya. Terus kalau untuk setahu Bang Rahmat ya, kalau masih ingat gitu ya, korban jiwa berapa orang Bang yang meninggal di sana? Kalau korban jiwa Totalnya itu saya kurang hafal ya Bang ya. Oke. Kategorinya juga ada yang tidak ditemukan ya, Iya. ada yang ditemukan. Cuman wallahu alam. Kalau dari pemerintah pun lupa saya kemarin berapa itu korban, soalnya Pokoknya udah ribuan lah ya. ada ribuan. Yang lebih besar kan musibah kemarin korban itu ada di Aceh. Di Aceh mungkin Palu, Sigi, Donggala itu kalau digabungin itu urutan kedua juga. Dan musibah sehari itu 3 sekaligus. Gitu. Mungkin teman-teman nih yang nonton ada yang daerah sana juga gitu kan. Masih satu daerah sama Bang Rahmat nih. Mungkin pada saat kejadian teman-teman ada di TKP, boleh dong komentar gitu. Apa sih waktu itu yang kalian rasakan dan gimana perasaan kalian pada saat itu gitu. Mungkin teman-teman termasuk saya yang di luar daerah lah yang cuma nonton berita kan kita belum tahu pasti gitu kan. Ya, kita taunya hancur, terus banyak korban. Mungkin kan teman-teman yang di TKP lebih tahu tuh. Di daerah kalian kenapa? Entah tiba-tiba kamar mandinya goyang-goyang, entar lagi mandi tiba-tiba airnya goyang-goyang, terus ada suara jeritan dari orang-orang gitu kan. Itu pasti kayak mau perang ya Bang ya, mau kiamat tadi yang Abang bilang ya. Iya, mau Serasa kiamat. kayak mau kiamat ya. Betul, kiamat. Di Jakarta ya sering Bang, kalau bahasa itu lini ya, di Jakarta tuh ya, Jabodetabek lah ya. Kadang panik Bang gitu. Saya pernah lagi nonton TV, tiba-tiba TV goyang, saya langsung lari. Gitu, sekeluarga tuh, itu panik apalagi Panik. sampai hancur gitu kan. Astagfirullahaladzim, serem banget ya. Nah terus terakhir nih Bang, Abang kan sempat bantu evakuasi kan 3 mingguan lah ya tadi Abang cerita ya. Untuk masalah makan gimana tuh Bang Rahmat sama tim? Kalau makan ada dapur umum satu. Dapur umum ya. Sebelum adanya dapur umum itu sudah diizinkan oleh pihak pemerintah
Yang saya bilang tadi kasus penjarahan itu memang ada, cuman diibaratkan mempunyai kategori silakan ngambil untuk keperluan perut buat makan gitu, mungkin beras atau apa. Karena memang pas ke hari kedua itu udah banyak bantuan masuk, mulai dari beras, mulai dari makanan, segala macam minuman masuk gitu di dapur umum gitu. Jadi nggak terlantarkan lah ya. Nggak terlalu terlantar kalau makan, alhamdulillah gitu. Gokil sih. Nah nih Bang Rahmat, setelah pengalaman nih ya, yang berharga banget gitu ya, nggak bisa terlupakan seumur hidup. Mungkin punya pesan-pesan Bang buat teman-teman di rumah? Ya buat teman-teman dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, tetap sehat, tetap semangat. Kalau pesan sih, apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi motivasi kepada kita semua, menjadi pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita pasrahkan apa yang terjadi ke depannya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Bang pesan. Masya Allah. Yang Buat pelajaran banget ya. Pelajaran ke depannya. Karena kita hidup itu sementara ya Bang ya. Kita hidup hanya sementara. Kematian hanya lebih setipis tisu gitu. Iya. Dari awal sampai akhir merinding banget sih. Semoga nggak ada lagi kejadian yang bencana seperti itu gitu. Amin amin amin. Amin amin alamin. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Rahmat ini. Ini kisah barbar banget ya. Dari awal sampai akhir, gue udah bingung mau ngomong apa lagi. Karena ini kejadiannya, tragedinya yang benar-benar luar biasa ya. Semoga di Indonesia ini, terutama Indonesia ya, nggak ada kejadian bencana alam yang luar biasa lagi. Semuanya baik-baik aja. Benar kata Bang Rahmat, kejadian seperti ini bisa buat meningkatkan kualitas iman dan Islam kita gitu. Terutama buat yang Muslim. Dan buat yang non-Muslim juga bisa ditingkatkan imannya. Indonesia itu indah banget sob. Banyak tempat-tempat yang luar biasa lah, destinasi wisatanya, adatnya, wah pokoknya luar biasa lah. Dan gue pribadi beruntung tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena ada Monas. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum pamit, ada yang mau ikut-ikutan nih. Oke, sapa teman-teman di rumah. Dadah. Agoy, Pargoy, si Agoy ikut syuting mulu. Oke, Bang Rahmat, makasih banyak Bang ya. Makasih banyak. Ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.